Ya, Pak Herman panjang umurnya. Saya cari pertanyaannya Pak. Sekarang Bapak lihat ya. Sebelumnya sponsor dulu. Saya pakai ini dulu. Mana? Saya sebetulnya sponsor dulu ya sebelumnya nih. SPL Audio ya, soalnya saya hari ini mau bahas konfigurasi komponen speaker. Oke, saya nggak dibayar sama SPL. Sponsor itu saya soalnya dikasih kaosnya, soalnya saya penjualnya. Ya, wis gitu tok, terserah. Kalau saya dianggap bakul, saya terima. Oke, sekarang Pak Herman Abel Sikabayan ya. Bapak nanya masalah XR12. Penggunaan XR12. 1. Cara meminimalisir suara letupan di speaker ketika mematikan mixer digital apabila volume PA tidak dikecilkan. 2. Bila pakai mixer digital tidak pakai aksesoris lain bisa enak terdengar. 3W untuk studio recording. 3 routing simple digital mix. Oke Pak. 1. Supaya nggak beleduk berarti kan Bapak mixer digitalnya XR12, terus kemudian ada loudspeaker management mungkin, terus ada power, ada speaker, ada power subwoofer, ada subwoofer. Gimana caranya nggak beleduk? Bapak beli namanya power sequencer. Power sequencer itu fungsinya kalau dinyalain cetek, dia urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Atau 8 channel banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus pada waktu dimatikan cetek, dia turunnya dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, itu isinya relay Pak. Harganya nggak terlalu mahal, macem-macem. 1 jutaan, ada yang 1 jutaan kok Pak, ada yang nggak sampai 1 juta, terus ada yang 1 juta ke atas, tergantung ada display, misalnya ada display foto. Ya oke. Jadi menyambung pertanyaan Pak Herman Abel Sikabayan, saya ulang soalnya saya rekam ini Pak. Gimana caranya XR12 tidak meletup? Terus kemudian yang kedua, karena volume nggak dinolin ya Pak ya. Yang kedua pertanyaannya gimana caranya XR12 itu nggak pakai alat macem-macem, tapi Anda ada subwoofer sama ada speaker full range, 2-way lah intinya ya. Ya oke. Yang pertama saya jelasin adalah nggak meletup dulu. Nggak meletup dulu kalau Bapak nggak mau ngecilin volume, Bapak beli alat namanya power sequencer ya. Power sequencer itu isinya kayak relay, 1U prosesor, isinya relay. Kalau nyalain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap channelnya itu 10 ampere Pak ya. Terus kemudian kalau matiin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Supaya nanti Bapak mulai diurutin. 1 mixer, nanti kedua misalnya aksesoris, nanti ketiga apa, nanti keempat speaker, power misalnya, terus kelima apa atau 8 apa. Nah itu kenapa Pak? Speaker agak ditaruh yang paling belakang ya. Kalau saya karena apa? Karena speaker kadang-kadang kalau mati, power kalau mati atau speaker aktif kalau mati, itu ada jedanya, supaya ya jeblok juga, ada jedanya di dalam, ada relaynya sebetulnya, supaya dia jedek. Kalau Bapak beda selisih 1 dengan mixer itu masih jeduk Pak. Tapi kalau misalnya mixer nomor 1, speaker Bapak taruh di nomor 8 misalnya, itu dia udah ada waktu delay berapa supaya nggak jeblok Pak. Itu dicoba ya Pak ya. Kalau punya power sequencer dicoba, kalau nggak punya beli dulu Pak. Ya itu satu solusinya. Kedua, kalau Bapak pakai XR12, Bapak nggak mau pakai aksesoris lain, pakai sistem 2-way atau 3-way. 2-way misalnya speaker aktif sama subwoofer aktif misalnya. Bapak harus istilahnya harus gimana ya Pak ya? Speaker aktifnya ini harus ada crossovernya di dalam Pak. Kalau misalnya Bapak beli merek Yamaha, ya DBR itu ada kayak high pass filternya di subwoofernya. Jadi
ada low pass filter, ada low pass filternya, low pass filternya. Jadi Bapak nggak perlu lagi. Tapi kalau Bapak speakernya pasif, pakai power banyak, tetap harus dipasang loudspeaker management, Pak. Kalau nggak gitu, Bapak pakai auxiliary-nya, pakai matrix-matrixnya banyak pakainya, nanti juga nggak seberapa akurat karena slope-nya nggak bisa dirubah di XR12, Pak. Saya sarankan tetap pakai loudspeaker management. Oke, itu saya. Sebelum saya lanjut, saya minta tolong subscribe channel YouTube saya. Kalau sudah terima kasih, kalau belum monggo. Maestro Musik Surabaya. Hari ini hari spesial, saya nggak terlalu mau pertanyaan semua supaya nggak bosen. Saya mau bahas konfigurasi, gimana caranya bikin line array konfigurasi yang benar ya. Disponsori oleh SPL Audio ya. Di sini saya bukan di endorse sama SPL, saya penjualnya SPL Audio. Yang pertama, yang kedua, saya kaosnya dikasih, ya saya pakai, gitu aja. Kebetulan pakai ini tadi, ya. Terus tadi ada yang menanyakan di Facebook mengenai, saya masih belum ngerti gain struktur. Gain struktur itu adalah Bapak harus, istilahnya kalau di input, ya, kalau di input, Bapak gain strukturnya harus ditekan solo atau PAFL supaya Bapak tahu input ini sinyalnya masuknya seberapa. Ya Bapak tes, kalau misalnya minus misalnya, Bapak puter gainnya. Habis puter gainnya sampai kalau Bapak misalnya itu musik ya, musik kan paling gampang musik aja. Sampai lampunya hijau atau kuning satu. Wes itu sudah berarti gainnya benar. Nah nanti kalau sudah gainnya benar, Bapak tinggal naikin fadernya di channelnya lagu tadi, ya kan, naikin ke 0 dB, terus kemudian outputnya naikin ke 0 dB. Ini berarti sudah sistem Anda ini 0 dB, gainnya udah bener. Nah, terus nanti Anda dari output itu kan lari ke loudspeaker management misalnya, ya kan ya. Kalau di mixer management itu Bapak puter plus, power Anda bakal clipping. Kalau Anda di loudspeaker management 0, Bapak nggak resiko clipping. Ya, tapi itu pun dipengaruhi dengan equalisasi mixernya Bapak. Kalau mixernya Bapak misalnya di subwoofer, Bapak boosting misalnya frekuensi 63 mau jeduknya, 63 Anda boosting 8 dB, ya powermu jadi ngeklip karena 8 dB itu akumulasi dari plus, Pak. Itu dari itu 8 dB-nya itu juga gain, Pak. Nah, jadi saya sarankan Bapak ini mixing ya jangan terlalu banyak EQ. Berarti kalau terlalu banyak EQ, sistem Anda benerin dulu. Gitu loh Pak. Jadi harus dianalisir dulu supaya inputnya di mixernya tuh EQ-nya cuma toleransi dikit-dikit, minus 2 dB, plus 2 dB dan sebagainya. Gitu loh Pak, masalah gain struktur ya. Jadi kalau gain struktur ini saya ceritain secara detail, nggak ada selesainya karena nanti ada hubungannya dengan kompresor, nanti ada hubungannya dengan ini. Banyak yang dibahas dan itu harus dipraktekkan. Bukan saya nggak mau jelasin secara di video begini, tanya jawab begini, karena saya harus praktekin dan dipraktekin ini gak gampang gitu loh, maksudnya harus ada medianya gitu loh dan harus ada buktinya. Sorry yang nanya gain struktur saya nggak bisa jawab kalau saya tanpa praktek, tapi intinya saya udah jelasin ya. Udah saya jawab masalah gain struktur, sekarang di sini yang nanya. Hadir sambil ngikutin yang mau ditanyain, monggo. Aditya Solo Organ, monggo. Ya, terus Karanganyar hadir ya. Hadir tak gawe wedang uwu sih. Saya kemarin minum wedang uwu yang warnanya merah, langsung anget, tidur kepanasan. Malam ini pakai kaos opo? SPL Audio. Oke ya. Karang Ploso hadir, Sampit hadir. Kok nyanyi kok? Jangan, saya ketawa aja fales, apalagi suruh nyanyi. Fales tambahan ya. Nongkrong monggo, hadir nyimak ya. Ini Bapak Trikus. Apa perbedaan dari speaker flat sama speaker full range? Loh, speaker flat itu kan speaker studio toh Pak. Ya flat itu juga dari full range. Nah, kalau Bapak speaker full range, misalnya speaker Mackie TAM 15 Yamaha DBR itu juga sebetulnya speaker full range, speaker studio HS5 Yamaha S7 itu juga speaker full range sebetulnya, cuman dia respon frekuensinya lebih flat karena dia dipakai buat mixing studio. Itu Pak bedanya.
Semoga menjawab. Opang Sang, nggak ada baju free Om. Waduh, kalau sekarang zaman corona bagi-bagi baju, mau giveaway, sudah ilmunya gratis, minta baju, minta dikirim, nggak mau bayar ongkos kirim, terus kemudian minta dicucikan, minta di dry clean kan, minta pertanyaannya semua dijawab. Kayaknya Anda harus kebalik deh. Saya jawab pertanyaan Anda nanya, Anda yang harus ngirimin saya kerupuk kayaknya. Kayak netizen saya sebelah, ya kan ya, harus ngirimin saya kerupuk kali. Masa yang jawab disuruh ngasih baju, bos. Ya enggak apa-apa, namanya usaha itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang dosa. Sorry bos, masa corona nggak ada giveaway bos, lagi kere bos. Ngomong jujur aja daripada bohong nanti ya. Aditya Soul Organ, kok analizer tuh dibuat apa? Kayak RTA gitu. Analizer itu adalah alat untuk menganalisa sistem Anda. RTA itu adalah bagian di dalam analizer. Ya, untuk Bapak Aditya Solo. Salam dari Bali, terima kasih Pak Opang. Mas Jum Banjarmasin, Ngopi ya. Cilacap, Karanganyar. Pak, oh iki Dono yang nanya, Bapak Rizal. Kalau fase patah apa pengaruh di suara sound? Ya ini udah bolak-balik ditanyain dan bolak-balik saya jawab. Kalau fasenya patah itu berarti waktu speaker driver Twitter sama middle itu nggak bersamaan. Akibatnya apa? Ada yang ketinggalan, tapi nggak ada masalah. Itu sepermilisecond, ketinggalannya cuma 1, 2, 3 milisecond lah. Ya kalau Anda ketinggalan 1-2 mili, telinga supersonik aja yang terdengar. Tapi kalau fasenya nyambung, speaker Anda itu berasa di depan Anda ini semua align. Jadi high sama mid-nya ini datangnya bersamaan. Itu jawabannya Pak Dono. Ya. Bapak Naufal tanya, kompres Behringer antara kompresor MD 2600 sama Autocom 1600 lebih kaya fitur yang mana? Lebih kaya fitur yang MDI 2600. Kalau nggak salah antara bedanya MDI 2600 sama 1600 itu bedanya nggak ada limiter nih, nggak salah yang 1600 kalau nggak salah ya. Nanti saya buka internet, besok saya jawab. Saya nggak hafal spek, kurang lebihnya begitu karena MDX 1600 sudah discontinue model alias nggak keluar lagi ya. Bapak Suprianto, Om Suhu, saya bukan suhu karena saya nggak minum beling ya, saya Om stres. Tolong beri pencerahan tentang LMS terutama exovernya di bagian slope-nya dan filternya. Loh, LMS crossover itu slope itu kan model slope, mau ada Liquid Slightly, BW, Bell, terus ada apa itu menurut saya bebas-bebas dan sah-sah aja. Terus slope-nya mau 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB ya juga sah-sah aja. Kalau slope-nya 6 dB, semakin kecil slope-nya, bocorannya semakin banyak. Kalau slope-nya semakin 24 atau 48, bocorannya semakin sedikit. Gitu. Tapi kalau bocorannya semakin sedikit, intinya apa? Delay-nya lebih melesetnya lebih jauh. Karena bocorannya semakin dikit, dia semakin kurvanya semakin lancip. Itu Pak ya. Kalau LR, BW, Bell terserah Pak. Bapak tinggal kayak gini dilihat di Smart Life behaviornya gimana, fasenya nyambung nggak gitu Pak Suprianto. Itu udah ada paksaan ya, dicobain satu-satu. Bapak Andre Samutro nyimak silakan. Limiter maksudnya, loh ya limiter Pak. Limiter maksudnya itu ya nggak ada fitur limiter Pak. Jadi limiternya loss, nggak ada puterannya Pak. Nggak ada putaran limiter. Jadi kalau misalnya Bapak kompresor, nah itu kan isinya kompresor limiter. Kalau nggak salah MDX 1600 tuh kompresor tok, nggak ada limiternya. Cuman sama-sama ada gate-nya, gitu loh Pak. Bapak Yan Putra Pacitan, Corona ekonomi lemah ya, tapi itu tanya ada Pak Jokowi gimana caranya, ya kan ya. Soalnya Anda harus bersyukur yang golongan UMKM ke bawah dikasihi Gojek, bensin saya baca tadi berita 50%. Golongan kayak saya ini sudah nggak boleh pecat PHK, habis ini ngasih THR. Lihat anak buah saya kasihan, nggak boleh. Saya kasihan merumahkan, tapi saya kredit bank tetap suruh bayar, stres sampai rodok lemu makan soalnya.
Oke, dan konfigurasinya dilanjut ya, nanti sesi 2 3 menit lagi. Saya Bapak Muhammad Adib Hidayah, Adib Magma. Saya pakai RCF HDL20. Saran SAP yang sistem dengan HDL20 adalah apa? SAP 8006 AS Pak tipenya Pak. Konfigurasinya kalau Bapak punya 66, SAP-nya pakainya 44 Pak. Tuh. Beres, Majelang Adir Pengawan. Cek impedansi dan resonansi speaker pakai Smart Life, apa beda instalasi kabelnya di soundcard? Beda, itu di dalamnya kabelnya ada beda. Tapi itu menurut saya impedansi resonansi speaker itu sebetulnya kalau saya ya itu jurus tukang box. Ya, dia cuma memastikan bahwa kalau speakernya satu impedansinya, terus ada gunung satu lagi. Nah, gunungnya satu lagi ini sebetulnya crossover point kalau di subwoofer. Ya. Jadi yang impedansi aslinya speaker pada waktu free air itu yang di kiri. Betul, yang di kiri ya. Yang di kanan itu adalah sebetulnya ini adalah high pass filter, ini low pass filter. Jadi Anda kurang lebih nentuin crossover point-nya high pass filter, low pass filternya gitu. Kalau saya, karena saya bukan tukang box, saya nggak pernah ngurusin itu. Yang penting saya pesen box, saya mau cut sekian, saya mau bassnya rendahnya keluar dan sebagainya. Makanya pesen boxnya di nano cuk, tak banterno nano cuk, karena saya bisa ngatur dia. Tuh, dan dia lumayan, harapan boxnya bagus. No, jok lali komisine ya, no ya. Oke, 1 menit lagi. Ya, saya sekarang konfigurasi dulu ya sebelum yang lain ya. Jadi saya cerita dulu konfigurasi, karena ini kalau nggak cerita masalah konfigurasi tidak sesuai topik. Nanti saya habis ngomong sekitar 5-10 menit, nanti baru saya bahas lagi jawab pertanyaan ya. Oke.